Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Nanda Ramadhin Tias, NIM 2015-210-213. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran finansial langsung dan pembayaran finansial tidak langsung. Ya, pembayaran finansial langsung adalah bayaran berupa gaji, upah, komisi, dan bonus. Pemberi kerja dapat melakukan pembayaran finansial langsung berdasarkan bertambahnya waktu dan berdasarkan pada kinerja. Contoh dari berdasarkan pada waktu adalah contohnya itu pegawai asuransi dibayar per jam atau harian. Contoh pembayaran finansial berdasarkan pada kinerja. Pekerjaan perpotong mengaitkan kompensasi pada jumlah produksi yang dihasilkan oleh pekerja. Ya, selanjutnya itu pembayaran finansial tidak langsung. Pembayaran berupa tunjangan finansial seperti asuransi atau liburan. Biasanya itu pemberi kerja memberikan bonus liburan kepada pegawainya. Selanjutnya, Undang-Undang Davis Bacon 1931. Undang-undang ini berisi tingkat upah untuk tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor yang bekerja di pemerintah federal. Selanjutnya, Undang-Undang Kontrak Publik Walsh-Haley 1936. Undang-undang ini yang mengharuskan upah dan kondisi kerja minimum bagi karyawan yang bekerja pada kontrak pemerintah yang bernilai lebih dari $10.000. Undang-undang ini berisi upah minimum, jam kerja maksimum, dan ketentuan kesehatan dan keselamatan yang mengharuskan 1,5 kali bayar untuk lebih dari 40 jam seminggu. Judul 7 dari Undang-Undang Hak Sipil 1964. Undang-undang ini melarang pemberi kerja untuk mendiskriminasi individu dalam hal perekrutan, kompensasi karyawan, persyaratan, kondisi, atau hak istimewa, pekerjaan karena ras, warna kulit, jenis kelamin, atau asal-usul nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Tenaga Kerja Adil. Undang-undang tahun 1938 ini mencakup upah minimum, jam kerja maksimum, upah lembur, perlindungan tenaga kerja anak. Hukum ini dengan amandemen berkali-kali mencakup sebagian besar tenaga kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Hanya karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan yang berhak mendapat cuti 12 hari. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan tugasnya itu, pekerja dapat cuti sakit sampai dia sembuh. Pekerja yang bersangkutan tetap menerima gaji penuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Angga Bima Perdana Putra, NIM 2015-20-216. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Bayaran Setara. Adalah sebuah amandemen untuk Fair Labor Standard yang menyatakan bahwa karyawan satu jenis kelamin tidak boleh diberi upah rendah dari yang dibayar. Yang kedua, Undang-Undang Diskriminan Usia dalam Pekerjaan. Undang-undang ini hadir untuk menciptakan perusahaan yang dijalankan pemerintah tetapi dibiayai oleh perusahaan untuk melindungi karyawan perusahaan tempat mereka bekerja. Yang ketiga adalah Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Pekerjaan yang melarang diskriminasi usia terhadap karyawan yang berusia 40 tahun atau lebih dalam skala pekerjaan. Yang keempat, Undang-Undang Orang Amerika dengan Disabilitas melarang
diskriminasi terhadap orang-orang yang memenuhi syarat kerja tetapi memiliki cacat tubuh dalam segala segi pekerjaan. Yang kelima, Undang-Undang Keamanan Sosial tahun 1935 bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan ekonomis dalam pensiun penghentian pekerjaan yang dikendalai mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rena Budi NIM dari 15 210219 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang keadilan dan pengaruhnya pada tingkat pengadilan. Dari motivasi keadilan menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk menyeimbangkan apa yang dia rasakan sebagai kontribusi mereka dan imbalan mereka. Dari keadilan menyatakan bahwa jika seseorang merasakan adanya ketidakadilan, maka dia akan terdorong dan termotivasi untuk mengurangi ketidakadilan yang dia rasakan tersebut. Keadilan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada keadilan eksternal, yang kedua keadilan internal, yang ketiga keadilan individual, dan yang keempat keadilan prosedural. Nah, keadilan eksternal merujuk pada bagaimana tingkat bayaran seseorang pekerjaan di suatu perusahaan dibandingkan dengan tingkat bayaran pekerjaan di perusahaan yang lain. Keadilan internal merujuk pada bagaimana tingkat bayaran suatu pekerjaan di perusahaan tersebut dibandingkan dengan pekerjaan lain di perusahaan yang sama. Keadilan individual merujuk pada tingkat bayaran individu dibandingkan dengan apa yang didapat oleh rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama pula. Dan yang terakhir, keadilan prosedural merujuk pada proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan untuk mengalokasikan biaya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode untuk mengatasi masalah keadilan. Yang pertama ada survei gaji. Survei gaji bertujuan untuk menentukan tingkat upah dan untuk memantau serta memelihara keadilan eksternal. Survei gaji bisa dilakukan dengan kita bisa melakukan kuesioner secara formal ataupun dengan menanyai perusahaan tersebut. Memang survei gaji sulit untuk dilakukan karena biasanya hanya perusahaan besar saja yang memperbolehkan memberikan informasi tentang tingkat gajinya. Yang kedua ada analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Dari analisis pekerjaan kita bisa mengetahui bagaimana pekerjaan tersebut, seperti seberapa tinggi resikonya. Nah, dari situ kita bisa menentukan tingkat upah berapa yang adil yang diberikan kepada pekerja tersebut. Yang kedua ada evaluasi pekerjaan. Prinsipnya, kualifikasi yang lebih tinggi, resiko yang lebih tinggi, dan tanggung jawab yang lebih besar yang akan mendapatkan tingkat bayaran yang lebih tinggi pula daripada atau dibandingkan dengan pekerja yang kualifikasinya mungkin ringan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ardiana. Penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan struktur yang mengukur penilaian dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil. Dan yang kedua adalah membayar shifting, proses atau strategi perencanaan pajak agar perusahaan tidak perlu membayar pajak. Dan selanjutnya adalah komunikasi, suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dan selanjutnya adalah mekanisme pengaduan, adalah keluhan didefinisikan sebagai masalah yang nyata yang dapat menjadikan alasan untuk mengajukan pengaduan. Dan yang terakhir adalah karyawan partisipasi, adalah karyawan yang turut berpartisipasi dalam beberapa hal. Dan selanjutnya adalah survei gaji, adalah bagian penting yang perlu dilakukan dalam menentukan standar gaji karyawan. Dan selanjutnya adalah survei upah, menggunakan survei gaji untuk mengetahui berapa besar gaji yang selayaknya diterima oleh karyawan dengan melihat kinerja karyawan serta posisi karyawan di perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk harga pekerjaan patokan, biasanya mengikuti gaji menurut ketetapan pemerintahan, biasa digunakan untuk karyawan tingkat rendah. Dan yang
keempat adalah untuk upah pasar. Perusahaan dapat melihat besarnya gaji yang diberikan perusahaan lain, terutama yang bergerak di faktor yang sama. Dan yang selanjutnya adalah harga untuk pekerjaan. Bisa ditentukan dari tingkat kesulitan dan posisi pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk membuat keputusan tentang manfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Esam, NIM 2015-210228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang sumber upah dan informasi gaji. Yang pertama yaitu survei gaji yang dilakukan oleh perusahaan. Memang sulit membuat taraf gaji bila Anda tidak mengetahui berapa jumlah yang dibayar oleh perusahaan lain. Maka survei gaji berperan besar dalam membeli harga berbagai pekerjaan. Hampir setiap perusahaan setidaknya satu kali mensurvei gaji perusahaan ini menggunakan menggunakan survei ini dengan 3 cara, yaitu menggunakan data survei pada pekerjaan yang menjadi tolak ukur atau benchmark jobs. Yang kedua, biasanya pengusaha membeli harga 20% atau lebih atas posisi mereka secara langsung di pasar. Lalu yang ketiga, survei juga mengumpulkan data tunjangan seperti asuransi, cuti, sakit, dan lain-lain. Lalu yaitu perusahaan konsultan, asosiasi profesional, dan agensi pemerintahan. Banyak pengusaha yang menggunakan survei yang dikeluarkan oleh itu tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan internet. Menemukan gaji tidak sesulit sebelumnya. Dengan adanya internet memudahkan orang saat ini, khususnya perusahaan kecil, untuk mengakses informasi survei yang telah diterbitkan, contohnya dari Builder yang dimiliki South Florida Sun Sentinel. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja mengenai menentukan tarif upah. Jadi udah dijelaskan dari rekan saya tadi mengenai yang tahap pertama, saya akan menjelaskan yang tahap keduanya, yaitu di dalamnya itu ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi ini sebuah perbandingan, jadi perbandingan antara untuk menentukan nilai pekerjaan yang satu dengan yang pekerjaan yang lainnya. Nah, di dalam evaluasi pekerjaan ini itu ada, kita mengidentifikasikan faktor apa saja yang dapat dikompensasikan. Untuk tahu lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu arti dari kompensasi tersebut. Kompensasi ini itu sebuah bayaran ataupun upah ataupun gaji lah yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, kompensasi ini itu tergantung dari kinerja dari karyawan tersebut. Kalau karyawan tersebut mempunyai kinerja yang baik dan bekerja dengan sangat baik, sangat memuaskan, pasti mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Nah, dalam menentukan faktor yang dapat dikompensasikan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada dilakukan 2 cara, yaitu yang pertama ada secara langsung dan yang kedua tidak secara langsung. Untuk yang secara langsung ini sudah kita pasti tahu sendiri, kayak kita membayar gaji, upah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang tidak secara langsung itu kayak asuransi, terus juga kalau kita ada liburan ke luar negeri atau ke luar kota, itu udah ditanggung sendiri oleh perusahaan tersebut. Nah, faktor-faktor yang dapat dikompensasikan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu keterampilan. Jadi gini, misal seorang karyawan itu mempunyai keterampilan yang baik dan juga kinerja yang baik juga, itu akan mendapatkan kompensasi. Nah, yang kedua itu usaha, di mana usaha karyawan ini bisa menciptakan sebuah kinerja yang baik, dapat memberikan kontribusi yang baik buat perusahaan tersebut. Itu juga merupakan faktor yang dapat menjadikan kompensasi. Yang ketiga itu tanggung jawab, di mana seorang karyawan ini berani bertanggung jawab, terus berani mempunyai sikap tanggung jawab dalam bidangnya tersebut. Itu juga akan mendapat kompensasi. Dan yang terakhir adalah kondisi kerja, di mana seorang karyawan ini bisa menciptakan rasa aman, terus nyaman dengan semua orang, bisa membaur dengan semua orang. Itu juga bisa mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Untuk lebih lanjut akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Ibrahim Rizal Firasyan, NIM 2015-210-247. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Metode evaluasi pekerjaan. Metode evaluasi pekerjaan ada 4. Yang pertama pemeringkatan, klasifikasi pekerjaan, metode poin, dan perbandingan faktor. Pemeringkatan terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, mendapat informasi pekerjaan, seperti mendapat informasi mengenai tugas-tugas dalam pekerjaan. Yang kedua, memilih dan mengelompokkan pekerjaan, yaitu memeringkat pekerjaan berdasarkan departemen atau dalam kelompok. Yang ketiga, memilih faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Yang keempat, memeringkat pekerjaan. Yang kelima, menggabungkan peringkat. Lalu klasifikasi pekerjaan adalah metode untuk mengategorikan pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok. Yang keempat yaitu metode poin, di mana sejumlah faktor yang dapat dikompensasi, identifikasi, menentukan derajat keberadaan faktor ini dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu perbandingan faktor, yaitu merupakan faktor khusus yang membutuhkan faktor dari suatu pekerjaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 3 langkah metode evaluasi pekerjaan dalam menetapkan tingkat upah. Ada 3, yaitu yang pertama adalah metode poin, yang kedua adalah metode pemeringkatan, dan yang ketiga adalah metode klasifikasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, metode poin. Metode evaluasi pekerjaan di mana sejumlah faktor yang dapat dikompensasi, diidentifikasi, dan kemudian ditentukan derajat keberadaan di setiap faktor ini dalam pekerjaan. Yang kedua adalah metode pemeringkatan. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dari evaluasi pekerjaan yang melibatkan pemeringkatan setiap pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah metode klasifikasi. Metode ini adalah metode untuk mengkategorikan pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anggi Mas Rayono, NIM 2015-10259. Kompensasi eksekutif dan manajer ada 4, yaitu gaji pokok. Gaji pokok adalah gaji tetap seseorang seringkali juga bonus yang dijamin seperti 10% pembayaran. Yang kedua, insentif jangka pendek. Biasanya merupakan bonus tunai atau saham karena mencapai sasaran, seperti kenaikan tahun ke tahun dalam pendapatan penjualan. Yang ketiga, insentif jangka panjang bertujuan untuk mendorong eksekutif mengambil tindakan yang mendorong naiknya nilai saham. Yang keempat, manfaat eksekutif dan tunjangan, yaitu bisa meliputi tambahan rencana pensiunan eksekutif, tambahan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan tanpa dikurangi atau dan asuransi bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Malim Rozi, NIM 2015-210-271. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bayaran berbasis kompetensi. Mengapa kita menggunakan bayaran berbasis kompetensi? Yang pertama ada 3 hal. Di sini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah mendukung sistem kinerja tinggi. Kenapa? Rencana penggajian tradisional dapat merugikan jika tujuan Anda adalah sistem berkinerja tinggi. Yang kedua adalah mendukung tujuan strategis, yaitu membayar keahlian, pengetahuan, dan kompetensi yang terukur adalah lebih strategis. Yang ketiga adalah dukungan manajerial kinerja. Kenapa dukungan manajerial kinerja? Kompetensi, keahlian, dan pengetahuan yang terukur adalah inti dari proses manajemen kinerja di semua perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum.